Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih rahmat, karunia, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan melewati hari ini, melakukan tugas kami, tanggung jawab kami. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, urapi kami, jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jikalau kita perhatikan kehidupan Daud, kita bisa melihat bahwa kehidupan Daud banyak menghadapi rintangan dan juga halangan. Bahkan dalam menghadapi semuanya itu, dia pernah merasa lemah dan tidak berdaya. Dalam situasi yang seperti itu, Daud menyanyikan syukurnya dan berkata, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku, yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Puji Tuhan. Saudara, pengalaman perang yang dilakukan oleh Daud adalah pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Saat ini mungkin kita tidak mengalami peperangan secara fisik seperti Daud, karena lawan kita bukanlah darah dan daging. Lawan kita adalah dosa. Dosa menimbulkan persoalan dan permasalahan yang pada akhirnya membuat kita menjadi menderita. Ada kesukaran dan rintangan dalam kehidupan kita. Saudara, selain belajar dari Daud, kita juga bisa belajar dari Paulus. Saudaraku, waktu yang diberikan oleh Tuhan supaya kita tinggal di dunia adalah waktu yang sangat berharga dan tidak boleh disia-siakan. Karena dari dunia inilah kehidupan kita selanjutnya akan ditentukan. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Peristiwa-peristiwa penderitaan yang terjadi di dunia janganlah sampai membuat kita jauh daripada Tuhan. Jikalau itu terjadi, kita akan merasakan rugi besar, saudara. Ada banyak hal yang berharga yang bisa kita lakukan di dunia ini. Paling tidak, kita bisa semakin mengenal Tuhan dengan lebih baik. Karena ada kekuatan yang besar ketika kita mengenal Dia dalam kebenarannya. Dialah yang memberi kekuatan dan menjadi benteng dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Saudara, keletihan dan ketidakberdayaan seringkali kita alami dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan. Bersandar bukan berarti pasif, saudara, tetapi melakukan bagian kita, yaitu melakukan firman Tuhan. Selebihnya, kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti memiliki titik lemahnya masing-masing. Tidak ada seorang pun yang mampu melewati semuanya dengan kekuatan sendiri dan tanpa bantuan orang lain.
Kelemahan dan keterbatasan yang kita miliki bisa dalam hal fisik, emosional, atau kebutuhan sehari-hari. Namun, walaupun begitu ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu kelemahan bukanlah masalah utama. Namun yang terpenting adalah usaha yang kita kerjakan untuk menguranginya sambil meningkatkan kekuatan kita. Kelemahan itu kerap membuat kita jadi pesimis dan mengasihani diri sendiri, saudara. Padahal, kelemahan tidak seharusnya membuat kita berhenti dan gagal. Tuhan mengizinkan adanya kelemahan dalam hidup kita dengan tujuan agar kita belajar rendah hati dan juga untuk menyatakan kuasa Tuhan atas kita. Saat kita mengizinkan Tuhan bekerja melalui kelemahan kita, Dia akan mengubah kita menjadi luar biasa. Puji Tuhan, saudara. Terjangan masalah dan pergumulan yang kita hadapi sehari-hari juga beresiko membuat kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Ketika hal itu terjadi, celah untuk masuknya dosa pun akan semakin terbuka. Namun di dalam Tuhan Yesus, kelemahan itu akan diubah menjadi kekuatan yang baru. Ia berdiri di samping kita untuk menguatkan kita, untuk mengangkat setiap beban kita. Saudaraku, mari, jikalau saat ini kita merasa lemah, tidak berdaya, dan penuh dengan keterbatasan, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan adalah gunung batu kita, tempat di mana kita beroleh kekuatan dan perlindungan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, bersyukur buat firman-Mu saat ini. Firman Tuhan yang menuntun setiap kami yang terbatas dan tak berdaya pada kekuatan yang sejati yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu kami, bahwa kami selalu tinggal di dalam Tuhan, menikmati kasih Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang setia mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat-berkat ilahi, memberkati kehidupan mereka, rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, masa depannya, bisnis ladangnya, hasil kebunnya, pendidikannya, dan apapun yang dikerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Berdoa bagi mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang hidup dalam kesulitan, persoalan, mari Tuhan buka jalan, tolong mereka, pulihkan hidup mereka. Dan berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan, bebaskan, pulihkan, ampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi negeri kami saat ini menghadapi berbagai macam masalah, mari Tuhan berikan pemulihan Tuhan, belas kasihan Tuhan bagi negeri bangsa kami, daerah kami, kota kami, desa kami. Pulihkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami bersungguh percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa dan saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Dan mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.